Namaku Nia. Usia 25 tahun. Asal dari sebuah kampung kecil di Garut, Jawa Barat. 4 tahun lalu, aku nekat merantau ke Arab Saudi menjadi asisten rumah tangga demi menyambung hidup keluarga. Ayah sudah lama meninggal, ibu hanya seorang penjual gorengan keliling. Kami hidup pas-pasan, dan aku adalah harapan satu-satunya. Awalnya, niatku hanya bekerja selama 2 tahun, kumpulkan uang, lalu pulang buka warung kecil. Tapi hidup kadang memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Majikanku bernama Sheikh Khalid Al-Mahfuz. Usianya sekitar 40-an, namun wajahnya terlihat jauh lebih muda. Ia bukan sekadar orang kaya. Ia adalah sultan di wilayah Hail, punya istana, perusahaan minyak, puluhan mobil mewah, dan ratusan pegawai. Aku hanya satu dari banyak staf rumah tangganya. Namun entah kenapa, sejak awal, beliau selalu memperlakukanku dengan berbeda. Awalnya aku curiga. Tapi semua staf senior bilang, Sheikh Khalid memang begitu. Kalau dia menghargai kerja keras seseorang, dia akan perlakukan seperti keluarga. Namun semua berubah di tahun kedua aku bekerja. Malam itu, aku dipanggil ke ruangan pribadi Sheikh Khalid. Dengan penuh sopan ia bicara, "Nia, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu jujur, rajin, dan berhati baik. Aku ingin menjadikanmu istriku." Aku kaget. Bahkan tubuhku bergetar. Saya cuma pembantu, Tuan." Tapi ia menjawab tegas, "Kamu bukan sekadar pembantu. Kamu wanita baik." Dan aku tidak melihat status, aku melihat hati. Aku menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena campur aduk. Bahagia, bingung, takut dihina orang, takut disangka mengejar harta. Namun setelah sholat istikharah dan bicara dengan ibuku lewat telepon, aku mantap menerima lamaran itu. Pernikahan kami digelar tertutup. Tak ada kemewahan berlebihan, hanya acara sederhana di ruang keluarga istana. Tapi hidupku berubah total sejak malam pertama kami tidur sekamar, karena justru disitulah semua kejutan dimulai. Malam itu, aku duduk di ujung ranjang besar bertirai emas di kamar utama istana. Jantungku berdegup kencang. Meskipun aku sudah resmi menjadi istri Sheikh Khalid, tetap saja aku merasa gugup. Aku hanya gadis kampung biasa. Sekarang duduk di kamar seorang sultan Arab. Sheikh Khalid masuk pelan, mengenakan jubah putih bersih dan senyuman lembut. Ia tidak terburu-buru. Justru sikapnya sangat tenang, bahkan santun seperti seorang guru yang menenangkan muridnya. "Nia," katanya dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. "Aku tahu kau tegang. Tapi malam ini, aku tak akan menyentuhmu. Malam ini, aku hanya ingin kita bicara." Aku terkejut. Hampir tidak percaya dengan ucapannya. "Kita bicara?" Tanyaku ragu. "Iya. Aku ingin tahu isi hatimu. Apa yang kau suka, apa yang kau takutkan, dan apa yang kau impikan. Aku ingin kita memulai sebagai sahabat dulu, baru sebagai suami istri." Aku tercengang. Sheikh Khalid, sultan kaya raya yang bisa dengan mudah memaksaku melakukan apapun, justru memilih menungguku siap. Aku mulai merasa bahwa pernikahan ini bukan tentang harta, tapi tentang penghargaan dan penghormatan. Malam itu kami berbicara selama berjam-jam. Ia mendengarkan kisah hidupku dari kecil, tentang ayahku yang meninggal karena stroke, tentang ibu yang harus berjualan gorengan, dan adik-adikku yang masih sekolah. Air mataku menetes saat menceritakannya, tapi Sheikh Khalid memegang tanganku dengan hangat. "Aku akan bantu keluargamu," katanya pelan. "Tapi bukan karena kasihan. Karena mereka adalah bagian dari hidupmu. Dan aku mencintai hidupmu, termasuk mereka." Malam itu aku tidak tidur dengan rasa takut, melainkan dengan perasaan tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan saat aku bangun keesokan harinya, ada kejutan lain yang menantiku di depan pintu kamar. Satu koper besar penuh hadiah untuk ibuku di Indonesia keesokan paginya. Ketika aku membuka pintu kamar, seorang pelayan wanita sudah berdiri sambil membawa koper besar berwarna emas. Ia menunduk sopan dan berkata, "Ini dari Sheikh Khalid, untuk ibumu di Indonesia."
Aku masih dalam balutan jubah tidur, belum sepenuhnya sadar dari perasaan hangat malam sebelumnya. Tapi ketika aku membuka koper itu di dalam kamar, mataku langsung berkaca-kaca. Di dalamnya ada satu set perhiasan emas lengkap, kain sutra mewah khas Arab, beberapa parfum mahal, dan satu amplop berisi uang tunai ribuan dolar. Di bagian atas koper, ada secari kertas bertuliskan tangan Sheikh Khalid. Untuk wanita kuat yang telah membesarkan Nia. Aku berterima kasih padanya, dan ingin ia tahu bahwa putrinya kini dicintai dan dihormati sepenuhnya. Tanganku bergetar. Rasanya seperti mimpi. Di dunia ini, mana ada majikan yang berubah menjadi suami, lalu memperlakukan keluargamu dengan hormat dan penuh penghargaan? Hari itu, aku langsung meminta izin untuk menelpon ibu lewat aplikasi video call. Dan saat wajah ibuku muncul di layar ponsel, aku langsung tak kuasa menahan tangis. Ibu, suaraku parau. Aku sekarang sudah jadi istri orang baik, Bu. Ibu hanya diam beberapa detik. Lalu, perlahan air matanya menetes. Anakku, kamu bahagia, kan? Aku mengangguk. Sangat, Bu. Dia menghormatiku, dan bahkan ingin bantu ibu. Saat aku menunjukkan isi koper melalui kamera, ibuku terisak. Tangisnya bukan karena uang atau hadiah, tapi karena ia tahu aku diperlakukan dengan penuh cinta dan hormat. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia. Hari itu, Sheikh Khalid memintaku mengenakan abaya putih dan mengajakku makan siang di taman pribadi istana. Kami makan sambil ditemani angin padang pasir yang hangat. Ia terus bertanya tentang mimpiku, masa laluku, dan masa depan yang kuinginkan. Lalu ia berkata, kau tidak harus jadi istri yang hanya menunggu di rumah. Kalau kau ingin sekolah, bisnis, atau apapun, aku akan dukung. Kata-katanya menancap dalam. Tak kusangka, majikan yang dulu hanya kuanggap bos kaya itu, sekarang menjadi pasangan hidup yang benar-benar mengubah duniaku. Namun malam itu, kejutan lain datang lagi, bukan dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk rahasia besar yang membuatku terdiam membeku. Malam itu, setelah makan malam yang hangat dan sederhana, Sheikh Khalid menatapku serius. Bukan dengan tatapan marah, melainkan tatapan yang menyiratkan ada sesuatu yang berat di hatinya. Nia, katanya pelan sambil menggenggam tanganku. Aku ingin menunjukkan sesuatu malam ini. Tapi setelah kau lihat, aku tak ingin kau takut padaku. Aku hanya ingin kau tahu siapa aku seutuhnya. Aku mengangguk, meskipun dadaku mulai berdebar. Kami berjalan ke lorong sisi barat istana. Bagian ini jarang kulalui. Di ujung lorong, ada sebuah pintu baja besar, dijaga dua pria bersenjata. Sheikh Khalid berbicara singkat dengan mereka dalam bahasa Arab, lalu pintu dibuka menggunakan sidik jari dan kode rahasia. Ternyata, itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Dingin. Sunyi. Penerangannya redup. Tapi bukan ruang gelap penuh misteri seperti di film-film. Justru ruangan itu sangat bersih, tertata, dan penuh layar monitor, rak buku, serta lemari kaca. Sheikh Khalid menatapku. Ini adalah pusat keamananku. Aku tidak hanya seorang sultan. Aku juga bekerja di balik layar untuk keamanan negara. Ada banyak yang tak bisa orang umum tahu. Ia menyalakan layar besar. Menunjukkan gambar peta wilayah Timur Tengah, beberapa wajah orang buronan, dan data-data rahasia yang tak kupahami. Tapi kemudian dia menunjuk satu foto kecil di pojok layar itu, wajah seorang wanita. Wajahku, aku terpaku. Itu, aku? Sheikh Khalid mengangguk pelan. Aku mulai meneliti latar belakangmu sejak tahun pertama kamu bekerja. Bukan karena curiga. Tapi karena aku ingin memastikan kamu bukan bagian dari jaringan apapun yang bisa membahayakan keluargaku. Dan hasilnya, kamu bersih. Bahkan terlalu jujur untuk dunia ini. Aku tak tahu harus marah atau terharu. Tapi kemudian dia menambahkan, aku jatuh cinta padamu bukan karena kasihan, Nia. Tapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah bersikap palsu, bahkan saat semua orang di sekitarku memakai topeng. Aku terdiam. Kaget,
tapi juga merasa sangat dihargai. Namun sebelum kami meninggalkan ruangan itu, ada satu hal yang benar-benar membuatku syok. Di salah satu monitor terlihat rekaman CCTV rumah ibuku di Indonesia. Langsung. Real time. Apa maksudnya ini? Tanyaku gemetar. Sheikh Khalid menjawab, mulai hari kau menjadi istriku, keselamatan keluargamu juga menjadi tanggung jawabku. Aku tidak mau mereka disentuh siapapun, termasuk orang dari masa lalumu. Aku mulai sadar, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta dan kemewahan, tapi juga tentang dunia rahasia yang penuh pengawasan, strategi, dan bahaya. Dan aku sudah masuk terlalu dalam untuk kembali. Setelah malam penuh kejutan itu, aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi pertanyaan, siapa yang dimaksud Sheikh Khalid dengan orang dari masa lalumu? Bukankah aku hanya gadis desa biasa yang tak pernah terlibat apa-apa? Pagi harinya, saat sarapan bersama di balkon atas istana, aku memberanikan diri bertanya, Sheikh, siapa yang Anda maksud dengan orang dari masa laluku? Ia menatapku tenang, namun wajahnya sedikit berubah serius. Ada seorang pria yang pernah dekat denganmu. Namanya Fikri. Pernah tinggal sekampung denganmu. Beberapa bulan lalu, dia terdeteksi di wilayah Yaman, mencoba menjual informasi tentangmu kepada jaringan gelap yang aktif menyasar istri para tokoh penting di Timur Tengah. Darahku seolah berhenti mengalir. Fikri? Tapi dia mantan tetanggaku. Dulu sempat suka padaku, tapi aku tak pernah terima. Sheikh Khalid mengangguk. Aku tahu. Tapi tampaknya penolakannya dulu membuatnya menyimpan dendam. Dia tahu kamu sekarang jadi istriku. Dan dia mencoba menjual data pribadimu, alamat keluargamu, foto lama, bahkan nomor kontak ibumu. Aku langsung berdiri. Ya Allah, Ibu. She is fine, jawab Sheikh Khalid cepat. Kami sudah mengamankan rumah ibu dan adik-adikmu. Bahkan sejak 2 minggu lalu, ada 2 orang kami yang menjaga tanpa terlihat. Aku terduduk kembali, tubuhku lemas. Aku tak pernah menyangka, kehidupan lamaku yang sederhana bisa jadi pintu masuk bagi orang jahat hanya karena aku kini jadi istri orang berpengaruh. Sheikh Khalid lalu menggenggam tanganku dengan hangat. Nia, ini bukan salahmu. Kau tak melakukan apa-apa. Tapi dunia tempatku berada memang tak mudah. Kau masih bisa mundur jika ingin. Aku tak akan tahanmu, aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku akan bertahan. Untuk diriku, untuk ibu, dan untuk kita. Senyum muncul di wajah Sheikh Khalid. Tapi saat itu juga, salah satu penjaga pribadi datang tergesa dengan wajah serius. Tuan pria bernama Fikri tadi pagi masuk perbatasan Oman dengan identitas palsu. Kemungkinan besar menuju Riyadh. Sheikh Khalid langsung berdiri dan aku tahu, badai besar sedang mendekat.